Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Pagi ini terlambat, tapi no problem. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan saya mau katakan, mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Karena dia adalah Tuhan dan Guru kita sekaligus Juru Selamat kita. Mantap! Di luar sana ada banyak. Biarkan yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan sejak kapan. Biarkan saja. Ya, mereka yang menanggung resiko. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Fatir, biarlah Engkau Allah Bapa yang senantiasa menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melakukan doa-doa yang seharusnya kami menyatakan di hadapan Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan mengambil masih dalam dasarnya perkataan Yesus Kristus di dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Utos un prosep heste imis pater imon o entis uranis agias tito to onomasu. Ya, to onomasu itu adalah namamu. Agias itu dari kata agios, ya, itu suci. Nah, saya menyoroti satu kata yang itu sebelum, karena ini akan saya bahas dalam 2 kali, yaitu fatir. Fatir, imon, uentis, uranis. Jadi Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Fatir ada memiliki makna yang sangat luar biasa. Jadi Bapa kita itu Bapa yang luar biasa, yang bagaimana dikatakan oleh Yesus kepada kita. Bapa adalah sumber segala sumber kehidupan. Itu tema secara khusus. Ya, jadi Yesus itu menjadi sumber dari segala sumber. Kenapa? Karena Patir itu sendiri adalah berarti upholder. Jadi dia yang pertama itu upholder. Dia menopang setiap kita. Bukan hanya menopang kita, menopang dunia ini juga. Sehingga dia boleh bergerak di jalurnya, tidak bertentangan, ya. Jadi yang mau saya katakan, ketika engkau menyadari, ketika engkau memanggil Bapa yang ada dalam surga, ketahuilah akan 4 hal ini. Yang pertama, bahwa dia adalah upholder. Dia adalah penopang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada dia. Sehingga ketika engkau mengingat nama Bapa, engkau ingat bahwa Bapa itu bukan hanya sembarang Bapa, dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan, penuh dengan rahmat. Dia adalah, ya, sebagaimana yang saya katakan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, Pantokratus. Jadi ketika Allah itu menjadi upholder kita, saya yakin dan percaya sebesar apapun masalah kita yang kita hadapi dalam hidup ini, dia adalah sumber segala kekuatan kita yang akan menopang kita. Yang kedua, kata firman Allah adalah dia juga adalah provider. Haleluya. Jadi kalau dia menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Kalau kita baca Alkitab dalam doa tentang yang diajarkan oleh Yesus ini, maka kita akan menemukan bahwa dia adalah provider bagi kita, penyedia bagi kita, yang menyediakan segala hal yang kita butuhkan, baik itu kebutuhan daily life, kebutuhan sehari-hari, ataupun kebutuhan rohani kita, kebutuhan jasmani kita. Dia adalah providernya. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah ketika engkau sedang menghadapi masa-masa sulit, karena Bapa penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Allah yang eleos, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Jadi kita juga mengalami akan ketika Bapa yang penuh belas kasihan itu akan senantiasa akan memberikan kepada kita eleftherianya, kebebasannya, kemerdekaannya, untuk senantiasa bisa
melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Elektrianya Tuhan diberikan kepada kita, atau eleosnya diberikan kepada kita, supaya kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan, dan kemudian kita memberikan kemuliaan bagi Bapa di surga. Yang ketiga kata firman Allah adalah, di mana kita sebagai orang yang percaya, supaya tetap memberikan, kita sadar bahwa Bapa itu adalah Allah yang narisar. Jadi dia juga mencukupkan segala kebutuhan jasmanimu. Dan kalau itu hal yang berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, itu adalah di mana Allah penyuplai narisar kita, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tetaplah yakin dan percaya. Dan yang terakhir adalah di mana Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Dia adalah sumber segala sumber, ya. Dia adalah sumber pemberi. Jadi kalau kita tahu bahwa Dia adalah sumber pemberi, dan kita akan datang kepada Dia yang adalah sumber segala sumber daripada kehidupan ini. Jadi kalau Dia adalah sumber pemberi, Dia bukan hanya menjamin segala kebutuhan jasmanimu, tetapi juga menjamin seluruh kebutuhan. Itu sebabnya Fatir, ya. Fatir itu sangat berarti bagi kita. Kalau Bapa di dunia ini saja mampu bertanggung jawab buat kebutuhan anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Dia tak bertanggung jawab atas kebutuhan, kekuatan Anda, kesehatan Anda, apa yang Anda butuhkan, baik bersifat jasmani maupun rohani, karena Dia adalah Allah. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita betapa dasarnya perkataan Yesus ini dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan ketika Dia mengatakan sesuatu kepada kita, kita imani, kita tangkap sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, maka kita akan menikmati elektrianya Tuhan, kebebasan dan kemerdekaannya Tuhan, dan kita akan mengalami eleosnya Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kalau engkau menyadari Fatir yang ada dalam sorga itu, Bapa yang menjadi upholdermu, Bapa yang menjadi providermu, Bapa yang menjadi narisermu, Bapa yang menjadi kekuatanmu, Bapa yang menjadi sumber pemberian yang baik itu, seharusnya kita harus semakin cinta, semakin dalam kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dari sehari ke sehari. Hidup kita harus penuh dengan ketaatan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau Bapa menyenangkan hati kita, apakah imbalan yang layak kepada itu? Marilah kita sama-sama memberikan yang terbaik bagi Bapa yang sudah memberikan yang terbaik. Dasarnya perkataan Yesus membuat kita tenang dalam hidup ini, membuat kita mengalami elektrianya Tuhan, kebebasan dan kemerdekaan, mengalami eleosnya Tuhan, mengalami belas kasihannya Tuhan. Terima kasih, dan kiranya Tuhan memberkati kita, dan selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah segala sumber dari segala kehidupan kami. Engkau adalah Fatir kami, Engkau adalah Bapa kami yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dan kiranya Allah yang baik itu senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.